Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam surah Ali Imran 102 dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman. Ayat ini menyeru kepada orang yang beriman, iman hatinya, ucapan dan perbuatan. Dan iman ini bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Ittaqullaha, bertakwalah kamu kepada Allah. Yang pertama iman, yang kedua kita disuruh takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa takwa? Menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan sungguh-sungguh. Mengapa demikian? Kalau kita tidak sungguh-sungguh, banyak orang yang melakukan amal soleh tapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima. Apa contohnya? Fawailul lil musallin. Dalam surat Al-Ma'un dikatakan, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Orang yang sholat saja masih dibilang celaka. Yang bagaimana? Orang yang lalai dalam waktunya, lalai dalam ilmunya, lalai dalam mengerjakannya sholat itu sendiri. Itu masih dibilang celaka. Bagaimana yang tidak sholat? Yang tidak sholat tidak usah dibahas. Kemudian ayat selanjutnya menjelaskan haqqa tuqatih, yaitu dengan benar-benar bertakwa. Iman, 1, 2 perintah takwa, 3 bersungguh-sungguh bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Haqqa tuqatih. Maka kalau kita tanamkan rasa sungguh-sungguh, puasa kita sungguh-sungguh, zakat kita sungguh-sungguh, umroh, haji, kemudian ibadah-ibadah yang mahdoh maupun ghairu mahdoh. Apa yang ibadah mahdoh? Ibadah yang murni, ritual kepada Allah. Ibadah yang ghairu mahdoh, ibadah yang tidak murni kepada Allah, lebih kepada hablu minan nas, yaitu interaksi sosial. Ini harus sungguh-sungguh karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ustaz, sholat zuhur jam 2 itu sah Ustaz. Ini bukan masalah sah atau tidak, tapi masalah iman, kesungguhan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyindir pada ayat selanjutnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu sekali-kali mati, kecuali mati dalam keadaan Islam. Sepintas ayat ini aneh. Orang beriman disuruh bertakwa, disuruh bersungguh-sungguh untuk bertakwa, kemudian kita disuruh mati dengan membawa keislaman. Artinya apa? Kalau kita belajar tafsir, ada yang namanya metode mafhum mukhalafah, yaitu pembuktian terbalik. Kalau Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam, berarti banyak orang Islam yang mati tidak membawa keislamannya. Yang bagaimana? Yang taatnya tidak sungguh-sungguh, yang takwanya tidak sungguh-sungguh, bahkan cenderung untuk meninggalkannya. Maka matinya dia tidak tercatat sebagai mati yang Islam, alias su'ul khatimah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Oleh karena itu, pada momen yang mulia ini, maka sungguh-sungguhlah iman kita kepada Allah. Menjalankan apa yang segala diperintahkan dan menjauhkan dengan sungguh-sungguh apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan haqqa tuqatih, bersungguh-sungguh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah, akhir hayat kita sibuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Harta kita, jiwa kita, ilmu kita, semuanya abdikan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah konsep iman dan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang menghantarkan kepada husnul khatimah, akhir yang baik, yaitu membawa keimanan dan keislaman ketika akhir hayat kita. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.